Tes. Apakah suara dari kami terdengar? Baik, terima kasih. Acara diskusi publik ini akan segera kami mulai. Dimohon teman-teman untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang untuk para hadirin sekalian yang hadir dalam acara diskusi publik dengan topik peran Pancasila sebagai penengah antara konflik beragama. Pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Saya, Samuel Granapitupulu, selaku moderator akan memandu jalan acaranya ini. Tentunya saya tidak sendiri, karena kali ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu saya Ratri Dewi Murti, selaku moderator. Baik, pertama-tama kami selaku promotor dalam acara diskusi publik ini ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para hadirin semua atas ketersediaan untuk hadir dalam diskusi publik ini. Baik teman-teman, senang sekali pada pagi hari ini kita berkumpul pada acara diskusi publik yang menghadirkan narasumber berkompetensi dan ahli di bidangnya untuk membahas Pancasila dan isu konflik beragama. Saya yakin teman-teman di sini sudah tahu bahwa konflik beragama merupakan perhatian bersama sejak lama. Tetapi, atensi isu konflik beragama semakin meningkat belakang ini, seiring dengan peningkatan penggunaan media sosial selama pandemi. Dari situ kita sadar bahwa konflik beragama bisa terjadi di mana saja, dalam bentuk apa saja, dan menimpa siapa saja. Maka dari itu, kami mengambil inisiatif untuk mengangkat topik ini sebagai pemenuh tugas akhir mata kuliah Pancasila yang kami buat dalam bentuk acara diskusi publik, dengan mengajak teman-teman sekalian untuk hadir bersama pada pertemuan hari ini, dengan mengangkat topik mengenai peran Pancasila sebagai penengah antara konflik beragama. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan kami persiapkan. Diharapkan untuk para hadirin untuk dapat mempersiapkan diri.
Sebelum memulai acara diskusi publik dibacakan oleh Saudara Rati. Baik, terima kasih atas waktunya, Samuel. Baik, teman-teman, untuk memulai acara diskusi publik hari ini, agar dapat berjalan dengan baik, kita serahkan kelancaran acara ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita menundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Terima kasih kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu, kami dapat berkumpul di ruangan virtual pada pagi hari ini untuk melaksanakan diskusi publik yang bertemakan peran Pancasila sebagai pengalaman dalam penyelenggaraan diskusi publik hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau melancarkan acara diskusi publik hari ini dari awal hingga akhir. Amin. Terima kasih untuk Saudara Rati atas doanya. Nampaknya sudah semakin bertambah banyak teman-teman yang bergabung bersama kita nih dalam ruangan Zoom ini. Maka dari itu, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak dosen mata kuliah Pancasila, Bapak Albertus Sofian Aji Setiarmo, SS M Hum. Selamat pagi dan selamat datang, Pak. Dan juga saya ingin menyapa narasumber kita yang kehadirannya pasti sudah dinanti-nantikan oleh teman-teman kita semua, yaitu Bapak Muhammad Kurnia Ilham. Tentunya saya juga tidak lupa untuk menyapa teman-teman semua yang ada di sini, yang sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Halo semuanya. Sebelum memulai sesi diskusi publik ini, kami akan bacakan terlebih dahulu tata tertib apakah yang harus kita taati bersama. Tata tertib selama mengikuti acara diskusi publik. Pertama, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan, rapi, dan berperilaku sopan saat diskusi publik dilaksanakan. Kedua, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung. Ketiga, peserta diharapkan untuk mematikan suara selama proses acara berlangsung. Diperkenankan menyalakan suara apabila dipersilakan oleh MC atau moderator kami ketika sesi tanya jawab. Keempat, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab, maka diwajibkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta pertanyaan yang akan diajukan. Apabila peserta mengalami kendala dalam menyalakan suara, maka dapat dilakukan melalui kolom chat dengan bentuk nama dengan beserta pertanyaan diajukan. Sebagai contoh, Samuel Glenn, pertanyaan diajukan. Kelima, peserta yang diwajibkan untuk mengisi link hadir akan dibagikan untuk mengisi agar mendapatkan sertifikat. Jika peserta yang tidak mengisi link daftar hadir, maka tidak akan mendapatkan sertifikat di akhir acara. Peserta diwajibkan untuk mengisi link daftar hadir yang akan dibagikan. Link daftar hadir akan dibagikan oleh panitia di kolom chat. Selanjutnya, peserta dilarang untuk menyebarluaskan link Zoom yang didapat tanpa sepengetahuan pihak penyelenggara, sehingga dapat mengganggu proses penggelaran diskusi publik. Demikianlah tata tertib selama mengikuti penggelaran diskusi publik. Diharapkan dapat kita taati bersama, agar acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan kondusif. Selanjutnya terdapat kata sambutan dari Ketua Pelaksana acara diskusi publik ini. Terima kasih Samuel atas waktunya. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita semua dapat berkumpul di acara diskusi publik ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah hadir dalam diskusi publik ini. Terlebih kepada narasumber Bapak Muhammad Kurnia Ilham atas kesempatan dan waktunya untuk mengikuti dan hadir juga pada diskusi acara publik ini. Lalu adapun banyak-banyak terima kasih pada teman-teman saya dan kedua orang tua saya yang mungkin menonton ini. Jadi mohon semoga apa yang didapat dalam diskusi ini menjadikan kita menjadi lebih baik, dekat, dan semakin harmonis di tengah perbedaan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Alfian atas sambutan hangatnya. Sebelumnya, saya akan membacakan sedikit profil mengenai Bapak Muhammad Kurnia Ilham. Bapak Muhammad Kurnia Ilham adalah seorang yang mengenyam pendidikan terakhir di IKIP Siliwangi, Bandung. Kemudian sebelumnya Kemediu atau Keluarga Alumni Pramuka 52 periode tahun 2019 hingga sekarang. Beliau berprofesi menjadi guru bahasa Indonesia di SMPN 52 Bandung. Selain mengajar, beliau juga aktif dalam kegiatan sekolah seperti menjabat sebagai koordinator IT dan staf Fakasek di bidang kurikulum. Beliau juga terlibat aktif dalam kegiatan berorganisasi. Hal ini tampak pada Pembina Pramuka SDN Bandung Baru 1 periode 2013 hingga 2017, Wakil Ketua Kepala Madu. Terus yang kedua ada Humas Ikatan Alumni SMPN 52 periode 2016 hingga sekarang. Beranjak, kita akan kesusunan acara berikutnya, yaitu interview bersama narasumber dalam acara diskusi publik ini. Langsung aja saja waktu dan layar narasumber kita hari ini. Dipersilakan. Baik Pak, selamat pagi Pak. Apakah suara dari kami terdengar Pak? Gimana Pak, kabarnya sehat? Suaranya masih belum ada Pak, mohon maaf sebelumnya. Masih belum bersuara dari kami. Halo, apakah sudah ada suaranya? Baik Pak, sudah dengar. Gimana Pak kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Di kondisi seperti ini, apalagi pandemi, kita kondisi tidak menentu, kita harus tetap sehat dan tentunya produktif ya Pak. Iya, betul sekali. Apalagi pas banget memperingati Hari Pancasila, topik ini sangat bermanfaat untuk kita, tidak hanya untuk kalangan dari mahasiswa Unpar, tapi untuk masyarakat umum juga. Oleh karena itu, kami ingin menanyakan beberapa hal, Pak. Boleh. Ya, baik, Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai peristiwa yang terjadi di Kota Poso? Suaranya agak berengung ya? Oke, maaf Pak. Oke, saya ulangin ya Pak. Oke, saya bakal bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang mengenai peristiwa yang terjadi pada Kota Poso? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan saya dari kejadian Poso, menurut saya itu adanya sebuah miskomunikasi ataupun
warga sekitar yang awalnya sangat merasa aman dengan adanya ekonomi yang mumpuni, dan lalu kedatangan imigran dari beberapa pulau dan menjadikan sebuah persaingan ekonomi. Nah, di situ muncul terjadi persaingan ekonomi yang mungkin kalau tidak dibarengi dengan musyawarah terlebih dahulu akan menjadi gesekan-gesekan. Begitu, karena kan bukan tidak mungkin kalau di negara kita mayoritas penduduknya terkadang sangat gampang untuk tersulut emosinya. Jadi makanya dari itu kalau misalkan kita tidak saling bermusyawarah antar umat beragama, maka akan terjadinya gampang untuk disulut menjadi konflik-konflik. Nah, hal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pendapatnya. Oke, ini kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Tentunya sangat disayangkan sekali ya Pak peristiwa seperti itu. Oleh karena itu, untuk zaman sekarang, supaya peristiwa tersebut tidak terulang kembali, apa solusi-solusi yang dapat diberikan menurut Bapak? Oke, solusi yang harus kita jalankan sebetulnya terkadang yang membuat arus bawah menjadi gesekan yang sangat keras itu terjadi dalam arus bawahnya. Contoh, pemuka agama biasanya lebih saling menghormati antar beragamanya. Jadi kadang yang sangat tidak setuju untuk bertoleransi itu biasanya arus-arus bawahnya. Jadi kalau misalkan kita sebagai pemuka agamanya harus bisa merangkul terlebih dahulu supaya toleransi antar umat beragama itu bisa dijalankan dan bisa dinikmati oleh kita semua. Hanya beragama Muslim dan Kristen saja, berbagai agama ada di negara kita. Jadi apabila seorang pemuka agamanya tidak bisa merangkul umat-umatnya atau masa-masanya, bakal terjadinya gesekan antar umat beragama itu bakal besar apabila orang pemuka agamanya tidak bisa merangkul semuanya. Contohnya lah, ada 3 orang anak di dalam satu keluarga. Apabila orang tua tersebut tidak bisa merangkul semuanya, dari salah satu anak tersebut bisa menyeleweng. Jadi tidak semua anak tersebut bisa bersosialisasi atau memiliki toleransi terhadap semua orang apabila orang tuanya bisa merangkulnya. Nah, kalau misalkan tidak bisa merangkul anak tersebut, ketiga anak tersebut, terjadilah penyelewengan antar anak tersebut. Pasti ketiga anak tersebut ada kalanya ingin memunculkan kekuatannya. Jadi bagaimana caranya si orang tua tersebut untuk bisa meredam dan menjadikan ketiga anak tersebut saling bertoleransi, seperti itu paling. Baik Pak, terima kasih Pak. Menurut saya yang Bapak katakan tentu saja benar. Oleh karena itu, orang tua dan keluarga dan orang terdekat harus turun aktif dalam berperan untuk mencegah dan menghindari
konflik-konflik yang ada sekitar lingkungan anak. Apakah begitu, Pak? Ya, betul sekali. Oke. Selanjutnya kita akan menanyakan untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak gimana nih tanggapan Bapak tentang peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik poso? Itu ya gimana ya Pak? Oke, baik. Kalau misalkan ini pemerintah saat terjadinya konflik poso atau pemerintah sekarang? Saat ini, Pak. Oke. Untuk saat ini, menurut saya sangat kurang. Soalnya kan banyak juga, ada sebagian besar juga, bagian kecil lah mungkin, sangat tidak mendukung, ada sebagian lah tidak mendukung untuk saling mencegah kerusuhan tersebut nih. Jadi mungkin contohnya waktu tahun konflik di bulan Mei tahun 2000 nih, ada salah seorang brimob menembak kerumunan massa yang menewaskan 2 orang muslim. Lalu terjadilah perang berkelanjutan lah istilahnya. Jadi pemerintah pun sebetulnya karena sering diadu domba oleh masyarakat itu sendiri, jadi kepercayaan kepada pemerintah pun menurut saya sekarang semakin menurun. Nah, banyak mahasiswa sudah menurunkan kepercayaannya kepada pemerintah sekarang. Jadi begitupun dengan masyarakat sekitar, sepertinya sudah mulai kurang respect kepada pemerintahan sekarang, seperti itulah. Oke, baik Pak. Jadi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga menurun ya Pak ya? Iya, betul. Karena banyak konflik. Oke. Selanjutnya nih Pak, apakah peristiwa poso itu rentan kembali terjadi di masa sekarang? Apakah bisa terjadi kembali gitu Pak? Tergantung pihak dari pemuka agamanya. Apabila pemuka agamanya bisa saling bermusyawarah terlebih dahulu, terkadang masyarakat melihat contohnya. Apabila contohnya sudah baik, tentu saja masyarakat tidak akan mudah terpengaruh. Kalaupun misalkan pemuka agamanya ada salah satu menyelimpang, terkadang gampang untuk tersulut terjadinya konflik kembali. Jadi salah satu upaya untuk mencegah konflik tersebut ada di salah seorang pemuka agama daerah tersebut. Apabila pemuka agamanya sudah saling mentoleransi, pasti kedepannya pun masyarakatnya akan menjunjung tinggi toleransi tersebut. Yaitu. Baik, Pak. Berarti setelah pembicaraan kita sebelumnya, saya menangkap nih peran Pancasila dari sejak peristiwa Poso sampai sekarang ini belum berperan aktif, belum muncul begitu ya Pak. Ya. Tetapi pada saat sebelum reformasi, Pancasila itu sangat sekali kuat pengaruhnya ya Pak. Iya, betul sekali. Betul. Lalu kenapa bisa begitu ya Pak? Apa penyebab dan alasannya Pak? Penyebabnya sebetulnya dari orang-orang yang tertinggi menurut masyarakat tersebut. Kadang masyarakat lebih mengikuti
misalkan. Namun ada sebagian pemerintahan di daerahnya tidak menerapkan sila pertama tersebut. Karena dari situ seseorang atau masyarakat justru tidak akan tidak akan respect melihat pemimpinnya tidak mengikuti sila pertama misalkan. Jadi keberagaman toleransi ini tergantung pimpinan pemerintahannya di daerah tersebut. Apabila pemerintahannya bisa menggandeng semua umat beragamanya, saya kira di daerah tersebut tidak akan terjadi konflik besar-besaran. Seperti itu paling. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah pendidikan Pancasila dimunculkan kembali seperti berita yang beredar? Maksudnya kan pendidikan Pancasila Mohon maaf Pak, sebelumnya berita di belakangan ini sering beredar bahwa pemerintah ingin memunculkan kembali pendidikan Pancasila. Apalagi kalau nggak salah, salah satu petinggi dan mantan presiden Indonesia yang perempuan, Ibu Megawati, ingin memunculkan kembali pendidikan Pancasila di Indonesia, terutama di kalangan sekolah SMA. Kan di kalangan universitas pendidikan Pancasila ini sudah ada Pak. Di kalangan sekolah sudah dihilangkan. Apakah itu salah satu upaya yang baik atau itu hanya isu untuk menghilangkan berita-berita dan tanggapan negatif pemerintah yang anti Pancasila seperti berita yang beredar? Oke. Sebetulnya masyarakat tergantung pimpinan pemerintahnya. Di gaung-gaung pemerintah akan mengadakan lagi pendidikan Pancasila, sedangkan yang menggaungi untuk mengadakan lagi pendidikan Pancasila tidak bisa untuk menjadikan toleransi tersebut dicontohkan. Jadi kita harus mengikuti 5 sila. Namun ada beberapa anggota di pemerintahannya tidak menunjukkan bahwa pemerintah tersebut mengikuti kelima sila tersebut. Jadi masyarakat ataupun para peserta didik tidak akan mengikuti pembelajaran tersebut apabila contoh yang diperlihatkan tidak sesuai dengan apa yang akan diajarkan, seperti itu. Berarti sangat disayangkan sekali rencana pemerintah untuk mengeluarkan pendidikan Pancasila, terutama di kalangan anak sekolah itu masih kurang maksimal ya Pak, untuk memperkuat kembali ideologi Pancasila. Oke, baik Pak. Selanjutnya, saya ingin menanyakan bahwa belakangan ini, terutama pada saat 2020 awal pandemi, sering sekali terjadi konflik dan demonstrasi dari masyarakat, terutama dari kalangan-kalangan yang membawa agama. Apakah itu dapat memunculkan kembali hal-hal yang membuat Indonesia jadi terpecah kembali? Bisa jadi, soalnya masyarakat kita itu seperti kekurangan kepercayaan terhadap pemimpinnya dan gampang untuk tersulut emosinya. Itu contoh,
apabila ingin mencoreng nama baik umat agama, misalkan kita akan mencoreng umat Islam, ada beberapa orang yang karena kondisi ekonominya kurang, bisa jadi orang tersebut menjadi orang yang akan menyulut emosinya. Nah, kalau misalkan kita akan mencoreng umat beragama Kristen, karena di Indonesia mayoritas agama mayoritas, gampang sekali untuk menggesek antar kedua belah pihak umat beragama. Jadi tergantung karena apa ya, kurangnya kepercayaan masyarakat, gesekan-gesekan itu bisa terjadi kembali apabila contoh pemimpin yang dilihatnya sudah tidak ada. Bagaimana seorang masyarakat bisa mengedepankan toleransi, melihat pemimpinnya saja, terkadang tidak mencerminkan toleransi beragama, seperti itu kali. Baik, terima kasih Pak. Betul sekali, peran pemerintah itu sangat penting sekali untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, rekan saya penasaran banget nih Pak, ingin menanyakan suatu hal. Iya nih, kan pemerintah ini kan berperan penting nih Pak. Nah, dari udah berbagai banyak hal yang terjadi, gimana sih Pak caranya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah? Gitu, Pak. Caranya hanya dengan memperlihatkan sikap pemerintah kepada masyarakat, tidak membuat keresahan. Jadi apabila misalkan seorang pemerintah ingin mempercayai masyarakat, contohlah bagaimana caranya untuk membuat masyarakat percaya dengan mengikuti sila-sila Pancasilanya. Dengan cara tersebut, sedikit demi sedikit masyarakat pun akan melihat apabila pemerintahannya sudah mulai benar mencontohkannya, masyarakat pun tidak akan mungkin tidak mengikutinya. Jadi terlihat dari pemimpin tersebut atau pemerintahannya sudah mulai benar menjunjung tinggi sila-sila Pancasila, masyarakatnya pun akan mengikuti, meskipun tidak akan dengan langsung mengikutinya, namun sedikit demi sedikit pasti masyarakat akan mengikuti pemerintahan tersebut. Seperti itulah. Oke, di sini apakah peserta ada yang tertarik untuk mengikuti sesi pembicaraan dengan narasumber? Kalau ada yang tertarik, kami akan menunggu sambil memberikan pertanyaan selanjutnya. Pembicaraan Bapak tadi itu sangat menarik. Apalagi belakangan ini pemerintah kalau tidak salah mengganti menteri agamanya. Betul tidak, Pak? Ya, betul sekali. Oke. Dan salah satu tindakan dari Menteri Agama itu ada beberapa yang dianggap masyarakat sangat nyentrik. Apakah perbuatan yang dilakukan Menteri Agama itu dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah? Karena terkadang apa yang dilakukan sering menuai isu pro dan kontra. Ya. Entah itu yang dilakukan oleh Menteri Agama kita saat ini sudah
didiskusikan dengan pimpinan-pimpinan organisasi di sekelilingnya atau tidak. Soalnya apabila sudah didiskusikan dengan contoh di kita ada dua yang terbesar, Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Apabila sudah didiskusikan dengan sesepuhnya lah istilahnya, tidak akan terjadi konflik. Sepertinya jika saya lihat, menurut pandangan saya, statement yang dikeluarkan oleh Menteri Agama kita tidak selalu didiskusikan terlebih dahulu dengan para pemuka agamanya di lingkungannya. Maka terjadilah tiap statement yang keluar selalu menimbulkan konflik. Jadi karena masyarakat kita gampang tersulut emosi, jadi membuat gaduh di masyarakat. Hilanglah kepercayaan kepada pemerintah dikarenakan seperti tidak adanya diskusi terlebih dahulu sebelumnya. Seolah-olah statement yang keluar hanya mementingkan kepentingan dirinya saja, seperti itu. Tentunya sangat disayangkan sekali ya Pak. Iya, Tapi seperti kata pepatah, manusia tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, apakah perbuatan yang dilakukan sebelum-sebelumnya oleh Menteri Keagamaan bisa dimaafkan, dan apa upaya yang bisa dilakukan Menteri untuk dapat memperkuat dan mengumpulkan perwakilan-perwakilan dari masing-masing agama untuk memberikan saran-saran yang sangat bermanfaat untuk memperkuat tali Pancasila dan kekuatan keagamaan di Indonesia, sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu kembali muncul dan kuat di Indonesia. Sebetulnya di setiap umat beragama pasti mengajarkan saling memaafkan, tak terkecuali lah, jangan. Jadi apapun statement yang keluar dari Menteri Agama, beliau ingin memperbaiki kesalahannya, saya kira setiap pemuka agama bakal memaafkan beliau, terluput apapun itu kesalahannya, meskipun kesalahannya itu sangat-sangat fatal, saya kira setiap pemuka agama pasti memaafkannya. Dan apabila diajak berdiskusi, saya kira pasti setiap pemuka agama akan selalu terbuka mengajak diskusi dengan sangat terbuka sih. Soalnya apalagi untuk keutuhan umat beragama di Indonesia. Maka dari itu sebetulnya kuncinya itu seringlah ajak diskusi ya pemuka agamanya. Saya kira tidak akan ada pro dan kontra apabila setiap kegiatan selalu didiskusikan dengan matang. Itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya nih, karena kebetulan hari ini adalah bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, pandangan Bapak sendiri apakah Pancasila sudah menjadi penengah dan penyatu antara keberagaman keagamaan? Ya, gimana? Mohon maaf. Oke, kan kebetulan hari ini nih hari Pancasila kan ya Pak? Ya, betul. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri, apakah Pancasila sudah menjadi penengah dan penyatu antar keberagaman beragama, Pak? Pendapat saya untuk saat ini belum.
Soalnya banyak konflik-konflik beragama. Jadi untuk saat ini saya kira masih belum menjadi penengah. Karena itu hilangnya kepercayaan, jadi setiap masyarakat bingung akan harus mengikuti siapa untuk bisa percaya dan untuk bisa menengahi konflik-konflik beragama di sekarang ini nih, gitu. Oke, baik, Pak. Berarti apakah masyarakat harus yang memberikan langkah terlebih dahulu agar pemerintah bisa lebih tergerak untuk mengupayakan kekurangan dan kelemahan yang sebelumnya pemerintah lakukan? Mohon maaf, bisa diulang? Baik, Bapak. Menurut saya, apakah masyarakat harus memberikan sinyal terlebih dahulu atau memberikan langkah kepada pemerintah agar pemerintah dapat memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang dilakukannya? Sebetulnya, kalau saya lihat, masyarakat sudah memunculkan sinyal-sinyal tersebut. Cuman respon dari pemerintahannya sepertinya kurang merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat. Padahal saya kira setiap masyarakat ingin hidup berdampingan dengan agama lain dengan cara bertoleransi yang baik. Tidak akan mungkin setiap agama ingin berkonflik lah. Jadi ingin hidup masyarakat kita itu ingin hidup damai sebetulnya. Cuman mungkin ada sebagian yang menghasut untuk memunculkan konflik seperti itu. Jadi sinyal-sinyal tersebut sudah dimunculkan sebetulnya oleh masyarakat-masyarakat. Cuman penerima sinyal itu apakah sudah diterima atau hanya dilihat saja, paling itu. Oke, sekarang Pak nih, menurut pandangan Bapak bagaimana agar ke depannya keberagaman agama yang ada di Indonesia itu bisa menjadi persatuan bangsa, bukan menjadi konflik antar agama lagi, Pak. Jadi pandangan Bapak agar ke depannya keberagaman agama yang ada di Indonesia itu bisa menjadi persatuan bangsa. Paling kita mulai dari anak-anak muda nih. Biasanya kan anak-anak muda garda terdepan yang paling bisa dihasut atau paling bisa diajak untuk berbenah. Jadi apabila dari atasnya sudah tidak bisa untuk diajak bertoleransi, kita selaku anak-anak muda nih, yang kadang saya lihat banyak kegiatan-kegiatan beragama yang diawali oleh anak-anak muda. Nah, kenapa tidak saling berajak diskusi untuk dimulainya dari kitanya dulu nih. Soalnya kan apabila melihat contoh orang dewasanya susah, kenapa bukan kita dulu? Dimulai dari kita dulu. Jadi tidak akan menjadi halangan tentunya kalau misalkan kita berdiskusi dengan agama yang lain. Jadi mungkin di agama yang lain pun anak-anak mudanya selalu membuka kegiatan agamanya. Banyak kegiatan agama Islam diawali oleh anak-anak muda nih. Nah, kita awali saja dari anak-anak muda untuk mengajak diskusi bagaimana caranya untuk menjadikan
keberagaman agama di negara kita itu menjadi tentram. Paling seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pandangannya. Oke, selanjutnya ini kita akan ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau pendapat, bisa langsung tulis di kolom chat ataupun bisa langsung raise hand. Terima kasih. Tentunya pembicaraan dan materi yang tadi kita bicarakan sangat menarik. Apabila ada yang masih mengganjal atau kurang, bisa ditanyakan. Bisa melakukan panitia atau bisa langsung unmute. Pak, kita izin menunggu sekalian menunggu pertanyaan yang akan diberikan dari peserta ya Pak. Oke, boleh. Baik Pak. Halo, Pak Ilham. Ya. Dengar suara saya? Dengar. Oke, baik. Sambil menunggu peserta bertanya, mari kita berdiskusi sebentar. Boleh. Ini saya jadi ingat tentang pidato Insinyur Soekarno kala itu waktu membahas tentang Pancasila terkait prinsip ketuhanan. Beliau pernah berkata, menurutnya hendaknya masyarakat Indonesia itu bertuhan terhadap Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya, dan segala macam. Mungkin hal ini bagi saya berpengaruh sih Pak, karena dilihat dari anak muda, tadi kita membahas tentang anak muda, dilihat dari anak muda sendiri kan kebanyakannya sekarang sangat-sangat banyak yang mengikuti budaya-budaya luar gitu ya. Nah, bagi saya sendiri sih ini jadi suatu polemik ya di dalam Pancasila, karena akan merubah apa ya? Jadi mungkin yang beragama Islam mungkin sekarang bisa mengikuti gaya-gaya yang ke barat-baratan, atau misalkan orang-orang Muslim itu lebih kepada gaya-gaya yang ke Arab-Araban dan segala macam. Mungkin itu bisa jadi polemik dalam Pancasila dan beragama di Indonesia. Kalau misalkan dari Pak Ilham sendiri, kira-kira bagaimana sih? Kalau dari saya sih mungkin seperti itu sih dari pandangan saya terkait apa yang diinginkan sebenarnya oleh Insinyur Soekarno. Nah, baik. Untuk kaum muda nih yang mengikuti tren ke barat-baratan, sepertinya menurut saya karena tidak ada sosok panutan yang bisa untuk diikuti. Jadi seolah-olah mereka hilang arah. Saya akan mengikuti kemana nih? Dan akhirnya orang akan memilih yang lebih bebas daripada yang selalu banyak aturan. Jadi seperti itu. Makanya sosok panutan yang ada untuk saat ini pun belum muncul. Makanya banyak anak-anak muda lebih memilih hal bebas daripada hal yang selalu banyak aturannya. Seperti itu paling. Baik, Kak, menarik sekali. Salah satu dari peserta ada yang menanyakan kepada panitia, berhubung tadi mengenai tokoh, kalau tidak salah satu mantan presiden kita yaitu Gus Dur dianggap sebagai bapak keberagaman atau disebut bapak pluralisme. Apa hanya sampai saat ini Presiden Gus Dur yang dapat menjadi tokoh utama sebagai idola bapak keberagaman, atau sampai sekarang masih belum ada, Pak? Nah, untuk saat ini sebetulnya sosok yang seperti almarhum Bapak Gus Dur belum muncul kembali, karena untuk sekarang malah banyaknya kontra-kontra yang dapat membuat gesekan-gesekan antara umat beragama. Jadi sosok yang mengayomi untuk
memunculkan toleransi itu untuk saat ini belum ada. Terkadang ada yang sosok yang akan menjadi panutan untuk mempererat toleransi, namun pasti selalu dijegal oleh oknum-oknum lah yang tidak ingin melihat bahwa di Indonesia sekalipun setiap umat beragamanya hidup damai berdampingan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya ada peserta Kak Kalista nih Pak yang nanya. Kak Kalista, bisa tolong on mic ataupun on cam? Oke, sepertinya tidak bisa berhalangan untuk on mic ataupun on cam. Tapi ada pertanyaannya di kolom chat. Saya bacakan ya Pak. Kalau menurut Bapak sekarang, apakah generasi sekarang anak-anak mudanya sudah menerapkan Pancasila dalam kehidupan kesehariannya? Menurut saya belum. Soalnya banyak anak-anak yang acuh terhadap berbagai kelima sila tersebut lah. Tidak adanya panutan untuk membimbingnya, seolah-olah anak-anak muda sekarang lebih memilih hidup bebas daripada yang tadi saya katakan menuruti aturan yang belum tentu orang yang memerintahnya mengikuti aturan tersebut. Jadi daripada bingung, mending lebih memilih bebas dan keluar dari aturan-aturan Pancasilanya. Mungkin sebagian anak-anak muda masih tetap menerapkan kehidupan Pancasilanya. Namun kebanyakan untuk saat ini yang menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya sangat kurang gitu. Oke, Oke, menarik sekali ya Pak. Di sini para peserta bisa menanyakan dengan omik atau dengan melalui kolom chat. Kita bisa menunggu. Kita menunggu lagi ya Pak. Boleh, boleh. Oke, baik. Baik, Pak Ilham, mari kita berdiskusi kembali bersama saya. Izin boleh tanya? Terkait dengan pembelajaran akademis di sekolah, di kampus, dari diri pribadi saya sendiri sih, menurut saya Pancasila sudah cukup lumayan saya terima dengan baik, apalagi di kampus saya sendiri, di Unpar, benar-benar menerapkan apa yang dinamakan saling menghormati terhadap sesama mahasiswa yang mungkin dari ras lalu dari agamanya pun berbeda-beda. Bahkan teman-teman yang ada di sini termasuk staf dan panitia itu kami memiliki kepercayaan yang berbeda. Cuman tujuannya tetap satu, Bakuning ya Merih Guna Sanjaya Bakti, menuntut ilmu demi ketuhanan, menuntut ilmu untuk dibaktikan kepada masyarakat. Jadi menurut saya apa yang saya dapat dalam kelas Pancasila sendiri yang diberikan oleh Bapak Sokhan Haji, bagi saya sih Pancasila benar-benar bisa hidup ya di dunia kampus ataupun di dunia akademis. Cuman yang jadi patokan adalah tetap kembali kepada individunya masing-masing bagi saya, karena tidak semua mahasiswa atau siswa-siswi yang lain tuh memang dapat menerima hal ini, tapi memang output yang kita inginkan adalah tetap memasukkan rasa sebuah Pancasila itu masuk ke dalam apa yang sebenarnya Insinyur Soekarno dulu inginkan terhadap masyarakat Indonesia. Mungkin kalau misalkan dari Bapak sendiri bagaimana terkait hal tersebut? Nah, apabila di Universitas Parahyangan sendiri, menurut saya mengapa bisa saling menghormati? Karena ada contoh dan panutannya. Jadi setiap umat beragama pun bisa saling menghormati. Nah,
Yang jadi masalah itu panutan masyarakat luar nih masih belum ada untuk dijadikan contoh. Ada yang mencontohkan bahwa kita harus saling bertoleransi, tapi di belakangnya beda lagi nih. Jejak digitalnya bahkan sampai membuat asumsi bahwa seolah-olah kita harus meyakini kepercayaan kita saja. Kepercayaan orang lain dianggap tidak akan baik untuk keberagaman agama di Indonesia. Seperti itu paling. Betul, Mas Ilham. Mas Ilham. Saya juga merasakan rasa toleransi yang begitu kental di kampus saya sendiri. Dan juga banyak sih terkait di kampus saya sendiri. Syukur alhamdulillah kalau misalkan saya ingin beribadah gitu di waktu zuhur, di waktu asar dan segalanya, alhamdulillah Unpar juga sekarang sudah membuatkan musola untuk saya ibadah. Jadi benar-benar walaupun saya berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan, tapi tetap ada rasa keinginan untuk beribadah juga saya tidak bisa terlepas gitu dari hal sana. Jadi bagi saya memang mungkin kedepannya semua universitas ataupun kuliahan bisa sama-sama mengedepankan tentang hal itu dan bisa saling bertoleransi antar agama dan ujung-ujungnya kita semua dapat rukun sesama. Mungkin gitu sih. Boleh dilanjut sama dan MC. Oke, terima kasih Kak Alfian. Oke, selanjutnya ada yang bertanya nih, Gilang Ardistila. Silakan dipersilakan untuk on mic. Izin Kang Teteh mau bertanya. Mohon maaf sebelumnya saya nggak akan on cam karena ya lagi di luar juga. Suara saya terdengar, Kak? Oh ya. Oke. Mohon izin Kak Ilham mau nanya. Menurut pandangan kakak atau kakak-kakak sekalian, pandangan terhadap cara menerapkan toleransi di kehidupan masyarakat itu bagaimana caranya? Itu karena beberapa mungkin kakak sekalian juga melihat beberapa kasus di mana ada yang terganggu dengan mungkin suara azan, entah itu suara orang beribadah atau pengajian dan sebagainya gitu. Dalam kehidupan generasi muda dan terutama generasi tua yang mempengaruhi generasi muda seperti kayak di kehidupan masyarakat, dia nggak suka dengan suara azan, suara ini gitu, suara pengajian mempengaruhi pandangan generasi muda gitu. Itu pertama. Yang kedua, cara untuk lebih ke menerapkan ke generasi muda yang memang kurang berpendidikan. Tadi kan Alfian Rossi mengutip tentang toleransi di dalam kampus. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan para generasi muda tuh atau beberapa yang ekonominya kurang tidak ikut pendidikan gitu, tidak mengikuti pendidikan entah itu kuliah, entah itu SMA. Nah, itu kan jarang ya ada program sosial tentang Pancasila ataupun tentang toleransi kehidupan di kehidupan masyarakatnya gitu, secara teori ataupun secara praktek gitu, dan jarang sekali gitu. Nah, paling itu aja sih Kak pandangannya untuk beberapa ini Mas. Dicukupkan saja Kak pertanyaan. Oke, baik. Gilang, terima kasih. Untuk Bapak Kurniawan, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Sebetulnya kedua pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan bagaimana orang yang berpengaruh di daerah tersebut bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif dan melakukan diskusi-diskusi ringan lah. Jadi
apabila tidak ada obrolan awal biasanya atau tidak ada pengumuman pun di sekolah, banyak warga-warga sekolah tidak akan mengikuti kegiatan tersebut apabila tidak ada penyampaian yang ringan terlebih dahulu. Jadi sekalipun itu siswa atau anak-anak muda yang tidak mengenyam bangku pendidikan, kalau misalkan kita diajak diskusi dan melakukan kegiatan yang menurut mereka asik, pasti bakal sedikit demi sedikit bakal menerima nih arti toleransi tersebut. Jangankan mohon maaf, orang yang bukan muslim ya, orang muslim sendiri pun apabila mendengar, kebanyakan di waktu subuh atau waktu isya lah, di waktu subuh kebanyakan orang Islam sendiri pun banyak terganggu dengan kerasnya suara azan dengan alasan mengganggu nyenyak tidurnya. Padahal itu orang Islam sendiri. Betulnya mungkin agama lain pun ingin mengutarakannya bahwa suara azan tersebut mengganggu lelap tidurnya. Namun apabila diutarakan akan terjadi bentrokan atau konflik-konflik yang mengganggu keluarganya seperti itu. Jadi saran saya ajak diskusi ringan, lalu adakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan di situ bisa diselipkan bagaimana cara toleransi yang benar untuk generasi muda yang tidak merasakan bangku pendidikan seperti itu. Baik, menarik sekali Pak. Izin Pak, mau Ada yang lebih menarik lagi nih kalau tidak salah. Oke, Bagas bisa langsung on mic. Oh iya, Gilang bisa, mohon maaf tadi bisa langsung on mic. ya Pak, boleh diskusinya sebentar ya Pak. Kalau Boleh. misalkan dalam program nih, dalam pemerintah itu di pandangan saya ataupun di masyarakat yang saya tempati juga itu belum ada dengan apa ya, entah itu RT, entah itu RW ataupun sekelas kecamatan, dan mungkin sekolah pun mengadakan program atau di mana diskusi terbuka seperti kayak terhadap pandangan toleransi, Pancasila dan sebagainya gitu. Kebanyakan untuk toleransi itu hanya dipelajari secara materi di pendidikan ya PKN gitu, kewarganegaraan, dan tidak ditindaklanjuti gitu. Karena kan di PKN pula belajar beberapa topik, dan ketika toleransi ya sudah dilewat, nanti lanjut ke topik selanjutnya gitu. Jadi untuk penerapan atau pemahaman tentang toleransi serta Pancasila pun menurut saya memang kurang, dan belum ada program yang apa ya membuka diskusi seperti ini gitu. Terus juga kalau misalkan saya apa ya keliru, tolong sebutkan program pemerintah yang memang membahas tentang toleransi serta pendidikan Pancasila gitu, yang lebih mendalam dan lebih mengerti gitu Pak. Bukan secara teori ataupun ya lebih ke kehidupan sehari-hari gitu. Sebetulnya apabila di daerah kita, di tempat tinggal kita tidak ada diskusi umum, boleh kita, biasanya kan tiap daerah ada Karang Taruna ya yang mewakili organisasi-organisasi pemuda di daerahnya. Kalaupun tidak di RT juga biasanya emang di RT, di RW atau di kelurahan sekalipun
jarang membahas dan berdiskusi tentang toleransi. Nah, bisa kita mulai dengan ajak anggota Karang Tarunanya untuk membuat diskusi-diskusi ringan. Bagaimana caranya mengadak atau menerapkan toleransi yang baik dan benar. Karena kan itu membuat apa ya, keberagaman hidup beragama itu menjadi akur, tidak akan menimbulkan gesekan-gesekan dan konflik-konflik berkelanjutan. Seperti itu. Jadi di daerah saya pun sebetulnya belum terlihat ada diskusi-diskusi terbuka tentang toleransi. Jadi sebaiknya mending ajak Karang Tarunanya untuk mengajak diskusi ke depannya. Jadi dari anak-anak mudanya dulu saja, soalnya anak-anak muda yang sangat berpengaruh, entah itu bisa diajak baik ataupun bisa diajak buruk, seperti itu. Wah, menarik sekali nih. Bagaimana nih tanggapan dari Gilang? Apakah cukup atau ada ingin menanyakan karena masih ada merasa yang janggal atau masih ada yang kurang? Sebenarnya masih kurang ya, karena pendapat saya karena di wilayah saya entah di wilayah lain gitu ya Kak, Karang Taruna tuh kurang berperan gitu. Ya itu mungkin di wilayah saya gitu, entah di wilayah lain gitu. Dan secara melihat mungkin beberapa teman saya yang Karang Taruna beda dengan organisasi kampus, beda dengan organisasi yang lain gitu. Kurang ada pemberdayaan dalam SDM-nya gitu. Jadi itu adalah salah satu faktor, nggak ada kegiatan seminar, nggak ada kegiatan untuk memberdayakan pemuda-pemudinya ataupun generasi yang memang sudah berkeluarga gitu. Itu beberapa faktor yang saya lihat memang tertunda gitu. Itu aja sih Kak. Kalau boleh saya menambahkan, bagaimana kalau misalkan diskusi kita bisa panjang untuk setelah Zoom ini, Saudara Gilang bisa menghubungi panitia-panitianya nih untuk mengadakan acara sosialisasi di daerahnya, bagaimana cara bertoleransi yang baik dengan berdiskusi ringan. Soalnya kalau misalkan kita berdiskusi secara berat, terkadang masyarakat sekitar tidak akan mau untuk mengikutinya. Soalnya justru akan menimbulkan penolakan keras. Jadi coba para panitianya untuk mengadakan diskusi ringan di kepemudaan di daerah Saudara Gilang. Paling seperti itu saran dari saya. Boleh Kak, untuk bisa menindaklanjuti ya Pak Ya, betul. Seminar ini kalau bisa ya. Ya. Gitu. Terus juga mungkin lebih ke karena masyarakat saya juga nggak ada ya, mungkin kurang tahu juga, nggak ada yang nonis gitu. Kebanyakan emang Islam, jadi mungkin kurang apa ya, kurang sasarannya kurang tepat gitu. Kalau misalkan ini lebih cocoknya ke masyarakat yang memang apa ya, di tempat lingkungannya ada nonis ataupun ya beragam agama gitu. Kalau misalkan yang masyarakat yang Islam pun hanya diberikan edukasi juga mungkin cukup gitu ya Pak. Ya paling seperti itu. Caranya kita tindak lanjut tidak hanya dengan diskusi hari ini, kalau bisa dengan
contohnya di mahasiswa Unpar yang sudah menerapkan toleransi yang seperti tadi Kalvian utarakan. Jadi bisa nih kita berdiskusi ke masyarakat sekitar, karena kan terkadang masyarakat berharap kepada mahasiswa di seluruh Indonesia sih sebetulnya untuk mengupayakan suara yang akan diutarakannya. Jadi karena wakilnya sudah tidak baik, sepertinya mengandalkan mahasiswanya untuk diajak berdiskusi ke masyarakat sekitar. Soalnya sebetulnya jangan langsung ke intinya. Mahasiswa itu bisa turun ke lapangan untuk mengajak diskusi para masyarakat sekitar, bagaimana cara toleransi yang baik dan benar, dengan cara berdiskusi dengan para pemudanya. Jangan langsung terhadap orang tua, karena biasanya kalau misalkan orang tua lebih menolak diskusinya. Mereka lebih berpikir bahwa ilmu saya lebih besar daripada Anda. Jadi ngapain Anda membuat diskusi dengan saya? Nah, jangan ada hal seperti itu, karena ilmu kan belum tentu. Bisa jadi ilmu kawan-kawan yang ada di sini lebih luas daripada saya. Karena saya di sini juga sambil belajar dengan kawan-kawan semua. Jadi jangan takut untuk mensosialisasikan bagaimana cara bertoleransi yang baik dan benar. Seperti itu. Terima kasih Gilang atas pertanyaan-pertanyaan dan diskusi yang cukup menarik, cukup membuat diskusi publik ini semakin panas. Kiranya ya Samuel, mungkin betul sekali ya Pian. Iya, mungkin beberapa pertanyaan lagi mungkin akan menutup sesi diskusi ini, karena melihat waktu juga sudah tertera pada pukul 10.25. Jadi mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi Kak Samuel, boleh dilanjut. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bagas nih. Untuk Bagas bisa dipersilakan untuk on mic. Nggak ada ya, Pak? Oke, karena mungkin ada kesalahan, mungkin ada kendala. Oke, saya bacakan pertanyaannya aja. Bagaimana saran Bapak untuk membuat anak-anak muda sekarang untuk menghidupkan kembali inti Pancasila seperti para pejuang ketika memperjuangkan kemerdekaan buat bangsa ini? Dan bagaimana contohnya, Pak? Silakan Bapak Kurniawan dipersilakan untuk menjawab. Untuk menghidupkan kembali inti-inti Pancasila, menurut saya kita adakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Contohlah kalau misalkan dari sila pertama, kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan beragama di masing-masing tempat ya, dengan arahan bahwa dan izin untuk mengadakan kegiatan di setiap acara keagamaan. Karena kalau misalkan tidak ada kegiatan izin, biasanya untuk non-IS kadang susah untuk mengadakan acara kegiatannya biasanya. Nah, jadi lebih baik dengan acara kegiatan-kegiatan yang ringan, saya kira bisa menumbuhkan rasa inti-inti Pancasilanya. Terlepas itu sadar atau tidak sadar, mereka justru menghidupkan kembali nih inti-inti Pancasilanya, seperti yang
diskusi kali ini sedikitnya menghidupkan kembali rasa persatuannya. Paling seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk Bagas gimana? Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Bapaknya? Oke, mungkin sudah menjawab ya, Pak ya. Karena menurut saya jawaban Bapak juga sudah sangat bagus. Oke, kita lanjut aja Pak untuk menyingkat waktu ke pertanyaan selanjutnya. Dari Harry. Untuk Harry dipersilakan untuk unmute. Oke, mungkin ada kendala. Oke, saya bacakan saja pertanyaannya. Oke, untuk masyarakat yang kurang tahu bahkan kurang menerapkan tentang Pancasila yang menjadi konflik beragama, apakah pemerintah tidak membuat wadah atau forum tempat diskusi antar pemuka agama di wilayahnya dan juga bisa menjadi panutan untuk wilayah sampai ke tingkat wilayah terkecil mungkin? Silakan Bapak Muhammad Kurnia untuk dijawab. Oke, baik. Sepertinya untuk membuat wadah atau forum tempat diskusi antar pemuka agama di wilayahnya ada. Cuman sosialisasi setelah diskusi tersebut disosialisasikan kembali tidak ke masyarakat yang mungkin bukan seorang pemuka agama. Nah, yang kurang dari kita itu tidak disosialisasikan kembali. Contoh apabila misalkan ada salah seorang menjadi ketua DPR di wilayahnya, belum tentu ketua DPR tersebut hasil dari diskusinya didiskusikan lagi ke daerah tempat pemilihannya. Jadi menurut saya mungkin forum untuk tempat diskusi antar pemuka agama itu ada. Cuman bagaimana pemuka agama tersebut bersedia membuka diskusi kembali dengan masyarakat umum atau tidak. Nah, seperti itu. Makanya masyarakat kebanyakan tidak tahu bahwa sudah ada nih hasil diskusinya, tapi kebanyakan tidak diberitahukan kembali ke masyarakat. Jadi masyarakat lebih cenderung menjawab tidak ada diskusi dari pemerintahan sekitar itu. Baik, apakah menjawab dari Henry? Oke. Sepertinya karena waktu yang sudah tidak mempengaruhi, sepertinya kita akhirin saja ya Pak. Gimana nih dengan peserta lain? Oke. Wah, menarik sekali nih pembicaraan kita dari tadi ya Pak. Apalagi tidak kalah dengan mengangkat beberapa isu yang menarik. Tentu saja jawaban dari Papa yang sangat tidak kalah menarik. Apalagi salah satu dari narasumber kita dan panitia memberikan aplaus nih buat Bapak. Nah, kalau tidak salah, pada saat pembaca materi, tadi saya menyimpulkan bahwa salah satu upaya keterlibatan anak kala muda ada seperti kita dengan melakukan dan membuat webinar ya Pak. Ya. Nah, tentu saja tidak hanya ada webinar, ada seminar, ada workshop, dan lain-lainnya. Tapi sangat disayangkan, pelaksanaan seperti ini terkendala untuk beberapa masyarakat yang tidak bisa mengakses internet nih Pak, atau yang terhalang karena tidak mempunyai kemampuan teknologi. Betul sekali ya Pak ya? Ya, betul. Oleh karena itu, perlunya keterlibatan pemerintah. Tapi, dari kesimpulan dari panitia, salah satu upaya pemerintah sudah melibatkan diri dengan melibatkan salah satu lembaga pendidikan yang ada sekarang, seperti universitas, dengan membuat dan menumbuhkan kembali mata kuliah seperti Pancasila ini, Pak, untuk menumbuhkan lagi
semboyan kita nilai-nilai Pancasila lagi. Betul, Pak? Ya, betul sekali. Oke. Tentu saja pada saat sesi diskusi banyak sekali pertanyaan menarik dari narasumber, dari peserta kita. Apalagi dari kalau tadi tidak salah dari Gilang, dari Heri, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami panitia ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pertanyaan dan jawaban dari Bapak. Oleh karena itu, kita lanjutkan untuk ke sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Acara selanjutnya pemberian sertifikat penghargaan kepada pembicara yaitu Bapak Muhammad sebagai bentuk apresiasi dari kami selaku penyelenggara acara karena telah menghadirkan Bapak sebagai narasumber dalam acara ini. Terima kasih ya Pak. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi bersama dengan narasumber. Oleh karena itu kami mengajak untuk para peserta untuk dapat mengaktifkan kamera. Dimohon untuk bersiap dan mengaktifkan kameranya. Tentu saja Bapak Muhammad dimohon untuk tidak mematikan kamera terlebih dahulu. Oke, semuanya tolong on cam. Saya foto ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Sudah cukup. Terima kasih. Baik. Lalu dilanjutkan dengan sesi foto dengan narasumber. Oke, Bapak Muhammad Kurnia, kita bakal ada foto sertifikat terlebih dahulu. Oke. Baik, saya fotokan. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kurnia Ilham. Untuk Bapak Kurnia Ilham bisa meninggalkan Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih banyak sudah memberikan materi yang sangat menarik sekali dan sudah mau berdiskusi dengan kami. Terima kasih banyak Bapak Kurnia Ilham. Juga sudah mengundang saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ilham. Saya izin pamit ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Makasih Pak. Baik teman-teman, mari kita masuk ke acara berikutnya. Spotlight lagi kan ya? Pasti teman-teman sudah memperhatikan pemaparan materi yang kita sampaikan sejak dari tadi. Nah, kuis akan dimulai melalui aplikasi Kahoot. Untuk teman-teman mengakses kahoot.id
yang linknya akan di-share oleh panitia dalam chat box. Diharapkan untuk mengakses game PIN dan password yang tertera di layar. Teman-teman dihimbau untuk menggunakan username sesuai dengan nama asli peserta agar panitia bisa mengenali peserta yang memenangkan kuis dan main kuis. Contohnya adalah Samuel Glenn Napitupulu. Ayo join semua peserta yang di sini, soalnya kita ada hadiah yang cukup menarik buat kalian semua. Dan ini hanya satu pemenang dari ribuan peserta di sini ya semuanya. Jadi mohon dengan sangat kita bersaing secara sehat. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Ayo yang lainnya dari 52 peserta, masih cuma ada 25 nih, baru setengahnya. Ayo, tambah lagi. Tak lupa nih kita untuk memperingati kembali, hadiahnya menarik loh. Jangan lupa pakai username nama asli ya, karena nanti biar bisa dikenalin. Betul semuanya. Jadi untuk yang nama di Kahoot ini akan disamakan dengan nama yang ini ya, nama yang tertera di di Zoom ini. Jadi kalau misalkan nama kalian adalah Alfian terus tiba-tiba berubah jadi Anton, itu berarti langsung didiskualifikasi ya teman-teman. Jadi jangan nama-nama asal. Terima kasih ya.
Boleh, kayaknya ini Samuel sudah cukup ya. Kita langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu. Oke, teman-teman, langsung kita mulai saja ya permainannya. Ayo nih, kira-kira yang mana nih? Jangan sampai salah pilih ya. Ya. Ada 17 peserta, masih ada yang salah ya. Ternyata padahal hari ini ya. Masya Allah, masih tetap harus ambis. Kita harus tetap ambis, teman-teman. Kita lihat ke depannya aja, prospek ke depannya. Ayo, masih ada siapa ini? Deborah. Gimana nih Samantha? Kira-kira anak-anak nih? Ya udah lumayan ya, walaupun masih banyak yang salah. Nah ini, apakah Muhammad Hatta termasuk ke dalam tokoh rumus Pancasila? Ayo. True atau false? Kalau aku sih jawabnya kahut sih ya. Aku bakal pilih kahut. Ayo, 3, 2, 1. Waduh, ternyata terlalu banyak yang true ya. Waduh, mungkin salah ya, salah. Masih peringkat 1, ada siapa Kak Samantha? Ada Raihan Arta. Raihan Arta. Tadi ada. Bagus Kak Raihan Arta. Padahal tadi 0 ya nilainya, tiba-tiba bisa 1.700 gitu. Hebat, keren. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ayo yang dengerin pasti bisa. Betul. Konflik agama apa yang disinggung dalam diskusi publik ini? Pasti gampang nih. Semuanya pasti bisa jawab. Ya, betul. Waduh. Poso ya teman-teman, bukan Tanjung Balai. Siapa tuh yang jawab Tanjung Balai? Alfian nih kayaknya nih. Waduh, iya saya Aduh, Julius udah di atas. Ya, Julius sekarang mengalahi tadi ya, si ini. Raihan. Bagus. Tetap optimis. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa makna dari simbol pari dan kapas dalam Pancasila? Nah, ini cukup sulit kalau misalkan memang dulu kakak yang jadi peserta tidak naik kelas, ini mungkin cukup sulit, tapi tetap ambis aja dan percaya diri. Coba diingat-ingat lagi materi-materinya. Ya, kemakmuran dan kesejahteraan. Waduh. Ada yang kekuatan bangsa ya. Astagfirullah. Bagus, keren. Julius. Waduh. Ini naik turun ya teman-temannya semua ya. Pertanyaan selanjutnya. Apakah sila kedua menjelaskan bahwa Pancasila tidak mengajarkan untuk adanya perdebatan atau konflik dalam beragama? True or false? Ayo, gampang ini. Ya, ternyata seimbang ya. Masih ada yang true, masih ada yang false. Ada logo-logo api. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa kita harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman? Nah, ini nih mungkin ini agak sulit ya, karena sama-sama semua nih jawabannya nih. Karena jawabannya semua mirip, dilihat-lihat ya. Tuh, agar semua masyarakat Indonesia dapat bersatu. Semangat Katarina. Bagus Katarina, masih ada di puncak klasemen. Jangan lupa hadiahnya dibagi 2 sama panitia. Bercanda ya Katarina. Boleh lanjut lagi. Apa tema acara diskusi publik ini? Yang baca judul pasti bisa, yang lihat poster pasti bisa.
Wow, ternyata banyak kali ya yang pemersatu antara konflik beragama. Cukup mengecoh ini jawabannya. Jadi baca dengan teliti. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir kita. Apa yang harus dilakukan kita sebagai masyarakat bila ada perbedaan di lingkungan masyarakat? Harus acuh tak acuh? Atau harus apa? Bagus, semuanya pada jawab benar ya ternyata. Katarina masih ada di puncak klasemen. Dingin ya Katarina di Lembang. Puncak dingin. Dingin banget puncak. Ayo. Beberapa pertanyaan lagi boleh? Siapakah nama ketua pelaksana acara diskusi publik ini? Ayo, siapa yang mau? Ayo. Kalau salah kelewatan ya. Oh, salah sangat-sangat kelewatan. Ada siapa tuh nama-nama? Ada Muhammad Kurnia Ilham, ada Sob. Waduh, Katarina mungkin. Katarina, aduh turun jadi puncak kelas 3 ya. Jadi turun jadi Christina N. Bagus, Christina N bisa naik. Keren. Ayo Katarina jangan patah semangat, masih ada 1 soal tambahan. Soal terakhir. Semangat soal terakhir. Ayo, ini pasti gampang. Semuanya pasti bisa ini. 3, 2, 1. Ya. Waduh, masih banyak yang salah ya. Ya, kita lihat pemenangnya siapa? Selamat Kak Kristina. Selamat Kristina telah menjuarai ajang bergengsi di tingkat nasional. Selamat. Nah, untuk para pemenang diharapkan untuk menghubungi panitia yang sudah memberikan di kolom chat untuk menerima hadiahnya. Nanti di chat secara private aja ya ke stafnya. Semangat kamu. Dapat Kristina. Gimana pendapatnya nih mengikuti acara ini dan games ini? Untuk Kristina bisa untuk on mic dulu dan on cam. Iya Kak, kenapa? Oke. Kristina gimana nih pendapatnya mengikuti acara ini? Acaranya seru, bermanfaat juga. Terus gamesnya juga ya lumayan menguras otak ya berpikir. Oke, selamat ya Kristina sebagai pemenang dan mendapatkan 50.000. Nah, sekarang kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kristina. Terima kasih juga sudah mengikuti games dan acara ini. Terima kasih.
Oke, teman-teman, aku mengingatkan kalau jangan lupa absen ya, dan link absennya sudah ada di kolom chat. Untuk mendapatkan sertifikat, kalian harus absen terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, ini aku mengingatkan lagi untuk segera absen untuk mendapatkan sertifikat pada acara diskusi publik kali ini. Dan link absennya pun sudah ada di kolom chat ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk absen. Sebentar ya teman-teman, untuk sesi isi absen ini kami benarkan dulu ya. Mohon bersabar. Terima kasih. Ini lihat tadi, siapa yang tadi yang menang? Christine ya? Kayaknya Christine, gimana rasanya Christine, senang banget nggak kira-kira dapat 50 juta? 50.000 dong Kak Alfian. 50.000 ya, betul. Karena tadi kemarin waktu briefing panitia, kemarin mintanya 50 juta. Untuk teman-teman yang lain, kemungkinan ke depannya ada teman-teman kita juga yang sama akan mengadakan diskusi publik bertemakan tentang pembahasan PKI dalam masyarakat. Mungkin bila kakak tertarik bisa mengikuti ini, bisa mengikuti diskusi publik juga yang akan diadakan oleh teman saya nanti. Jadi tetap tunggu dan stay acara-acara dari kampus kami. Tentunya materi tersebut sangat menarik ya Kak ya. Betul. Tapi sangat sayangkan kita nggak bisa kasih spoiler nih, karena judulnya saja sudah sangat menarik nih. Betul Kak Sam. Jadi kemungkinan besar hadiahnya pun lebih spektakuler dan lebih mencengangkan dari apa yang telah kami buat. Jadi mohon keringanan hatinya kalau misalkan nanti Kakak bersedia untuk mengikuti acara tersebut. Linknya masih sama kan ya Kak? Boleh untuk ikut acara tersebut ya. Belum bisa Kak. Oke, baik teman-teman, mohon menunggu untuk absennya karena masih ada bermasalah sedikit. Mohon maaf ya teman-teman, harap menunggu terlebih dahulu. Oke, buat peserta yang lain bisa langsung mengisi link daftar hadir. Oke, untuk teman-teman aku mau ngingetin lagi untuk jangan lupa isi absen karena sudah bisa juga dengan link yang sama. Karena untuk mendapatkan sertifikat, kalian harus mengisi link absen terlebih dahulu. Terima kasih. Iya, lumayan nih buat CV ya. Iya kan? Betul. Betul sekali. Betul, lumayan. Ditambah ini hari yang pas ya Kak Samuel, karena bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Betul sekali. Sebagai hari lahirnya Pancasila, kita sebagai pemuda-pemuda Pancasila harus turun aktif nih. Salah satunya dengan mengisi link daftar hadir.
Betul banget, betul. Yang belum dimohon untuk mengisi ya. Oh iya nih teman-teman, sekalian menunggu, kita langsung ke acara penutup ya. Oke, sebelum mengakhiri acara diskusi publik pada pagi hari ini, akan dibacakan doa oleh Saudara Samuel. Saudara Samuel, dipersilakan. Baik, terima kasih Ratri atas waktunya. Baik teman-teman, untuk mengakhiri acara diskusi publik ini, marilah kita mengucap syukur pada acara sehingga dapat berjalan dengan baik. Marilah kita menundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Terima kasih kepadamu, ya Tuhan, atas berkat dan rahmat-Mu dalam penggelaran acara diskusi ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih atas Saudara Samuel atas doanya. Oke, demikian diskusi publik dengan tema peran Pancasila sebagai penengah antar konflik beragama ini kami ajukan. Kami berharap acara ini dapat berjalan dengan sukses dan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi para peserta. Dengan adanya generasi yang berkualitas, kami berharap bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik dan juga sangat penting bagi kita untuk memegang Pancasila sebagai ideologi dasar dan dasar negara bangsa Indonesia, yang dimana Pancasila berperan penting dalam keberagaman Indonesia, khususnya keberagaman agama. Tentunya kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dan berperan aktif. Tentunya tidak lupa untuk narasumber kita yang sudah memberikan jawaban dan pengetahuan yang sangat menarik untuk didapat. Tentunya juga tidak kalah untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Pancasila karena sudah memberikan tugas yang sangat bermanfaat bagi kami. Dengan ini kami unjuk pamit. Mohon maaf jika ada salah kata, informasi atau perilaku yang kurang berkenan, karena kita sebagai panitia tidak perlu untuk melakukan kesalahan, baik yang sengaja atau tidak sengaja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sukses terus, ayo. Iya, makasih Ryan. Wah, banyak sekali nih bilang makasih ya, makasih sama-sama. Makasih kelompok A. Terima kasih teman-teman. Makasih Aditya Adiguna, tolong keluar. Semangat ya. Bagus. Oh iya, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir bagi yang belum ya. Udah sayang. Udah lagi. Kayaknya